Halo, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan Kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura. Sabtu, 18 Maret 2023 dalam Pekan Prapaskah yang ketiga. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama dari Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan 14. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk hari baru yang Engkau berikan kepada umat-Mu pada hari ini. Bantulah kami untuk sungguh mengenal Dikau, sehingga kami boleh memberikan kasih setia melalui pengenalan akan Engkau. Mohon lancarkanlah segala aktivitas kami pada hari ini seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menegadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak dan remaja yang terkasih, ada sebuah cerita. Seorang suster yang sibuk dengan kegiatan di komunitasnya. Suster ini banyak berbuat baik kepada umat di sekitarnya dan selalu datang tepat waktu ke gereja. Pada suatu ketika, suster ini bertemu dengan seorang pemuda yang hidupnya tidak tertib dan terkena obat-obatan terlarang dan juga jarang ke gereja. Akhirnya, suster ini secara tidak sengaja bertemu pemuda ini pada sebuah acara gereja. Suster ini pun menyindir secara halus pemuda ini ketika dalam kata sambutan acara itu. Tetapi pemuda ini tetap tersenyum dan bersyukur mendapat banyak sindiran, dan hal ini kemudian memotivasinya untuk bertobat. Allah lebih berkenan dengan sikap pemuda ini yang justru bersyukur dan bersuka cita atas sindiran yang dia terima dan mau bertobat. Anak-anak dan remaja yang terkasih, cerita ini hendak mengajarkan kepada kita bahwa sebagai murid Tuhan Yesus, kita diajak untuk rendah hati dan tidak merasa diri lebih benar dari orang lain, sebab kebenaran hanya milik Tuhan. Mungkin terkadang di dalam hidup kita pernah bersikap seperti
sikap suster dalam cerita tadi. Bisa saja kita pernah merasa angkuh, sombong secara rohani, dan menganggap rendah orang lain. Demikian halnya juga yang diceritakan di dalam bacaan Injil hari ini. Seorang Farisi yang merasa tinggi hati. Dia berdoa kepada Tuhan dengan menyebutkan segala kebaikan yang dia sudah lakukan. Dia berpuasa 2 kali seminggu, memberikan 1/10 dari segala penghasilannya, dan lain sebagainya. Hal ini berbanding terbalik dengan yang dilakukan oleh pemungut cukai. Dia berdiri sangat jauh, tidak berani menengadah ke langit, tetapi dia malah memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Anak-anak dan remaja yang terkasih, mari kita belajar dari sikap pemungut cukai dalam bacaan Injil hari ini. Selalu bersikap rendah di hadapan Tuhan, sebab kebenaran hanya milik Tuhan saja. Marilah kita selalu berusaha untuk hidup dengan rendah hati dan tidak memandang rendah orang lain. Seperti kutipan Injil hari ini, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah dan orang lain tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Semoga demikian. Amin. Kita berdoa. Yesus penebus kami, kasihanilah kami orang berdosa ini. Dalam doa hari ini, kami bersyukur atas belas kasihan-Mu. Engkau telah menjaga dan melindungi serta mengampuni dosa kami. Jangan biarkan kami menjadi tinggi hati, namun bantulah kami supaya dapat selalu rendah hati. Kami mohon demi nama-Mu yang kudus, Tuhan yang berkuasa. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.